Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, pernahkah kalian mendengar Petra? Bangunan ini terletak jauh di gurun pasir Jordania dan menjadi salah satu situs warisan UNESCO. Bangunan ini merupakan peninggalan milik kaum Tsamud yang terkenal cerdas dalam bidang arsitektur. Inilah yang membuat terbentuknya istana, rumah hingga makam di bukit batu meski saat itu belum tersentuh teknologi. Kaum ini dikisahkan di dalam Al-Quran sebagai bangsa yang hancur dan laknat akibat perbuatan dan kesombongan mereka sendiri. Lalu bagaimana kisah lengkap kaum Tsamud ini? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah islami menarik lainnya. Kaum Tsamud merupakan peradaban masyarakat Arab kuno. Wilayah asalnya diperkirakan dari Arab Selatan, kemudian pindah ke utara, tepatnya di Gunung Atlab, Madain Saleh. Nama Tsamud sendiri diambil dari leluhur mereka yang merupakan cicit dari Sam, putra Nabi Nuh yang selamat ketika banjir besar. Maka dari itu, secara silsilah kaum ini disebut Tsamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Peradaban mereka berkembang, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khas mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Namun, kepandaian dan kemakmuran mereka justru membuat bangsa Tsamud mengalami kemerosotan moral. Kaum Tsamud sendiri berkuasa setelah hancurnya kaum Ad. Namun peristiwa binasa kaum sebelumnya itu tidak menjadi peringatan dan pelajaran bagi mereka. Hari-hari mereka penuh dengan kemaksiatan, mulai dari menghamburkan harta, meminum arak, berbuat kejahatan, sampai berzina. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka tidak mau menyembah Allah hingga turun-temurun. Karena perbuatan menyimpang mereka, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka. Nabi tersebut bernama Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh diutus oleh Allah di kalangan mereka untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun hadirnya seorang nabi di tengah-tengah mereka tidak membuatnya mereka sadar. Mereka justru menentang ajaran Nabi Soleh. Mereka sama sekali tidak mau beriman kepada Allah. Penentangan ini pun berlangsung hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Selain mereka menyembah berhala, mereka juga berdalih bahwa kepercayaan yang dianut adalah warisan para pendahulu. Bahkan mereka ragu dengan kenabian dari Nabi Soleh. Mereka menginginkan sebuah pembuktian atau mukjizat kalau Soleh benar-benar seorang nabi dan rasul. Kemudian Allah menjawabnya dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh alaihi salam. Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukul sebuah batu di hadapannya. Seketika itu muncullah seekor unta betina berbadan gemuk. Menyaksikan peristiwa luar biasa ini, kaum Tsamud terperanjat. Sebagian kecil dari mereka pun akhirnya beriman. Namun sebagian besar dari mereka menganggap itu hanyalah sihir. Keberadaan unta Nabi Saleh ini memberikan keberkahan yang melimpah. Kaum ini diperbolehkan untuk memerah dan meminum susunya. Namun unta itu harus meminum air yang banyak supaya susu dari unta betina tersebut dapat diperah setiap saat. Melihat hal itu, kaum Tsamud merasa khawatir jikalau air yang di sumurnya itu akan habis diminum unta Nabi Soleh ini. Kemudian mereka merencanakan kejahatan. Dua pemuda kaum Tsamud bernama Musyadda bin Muharrij dan Gudor bin Saluf membunuh unta Nabi Soleh. Mereka memanah betis unta tersebut, kemudian menikam perutnya menggunakan pedang. Mengetahui hal ini, Nabi Soleh pun bersedih hati.
dan mengatakan bahwa Allah akan menurunkan azab pada kaumnya yang tak kunjung kembali pada kebenaran. Dengan izin Allah, azab pun menimpa mereka dengan mendatangkan tanda-tandanya terlebih dahulu. Saat hari pertama, ketika mereka bangun tidur, wajah mereka berubah menjadi berwarna kuning. Kemudian di hari kedua, wajah mereka berubah menjadi warna merah. Dan hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Sebelumnya, Nabi Soleh dan pengikutnya ini meninggalkan pemukiman Samud tersebut terlebih dahulu, sebelum datangnya sebuah azab. Dikatakan mereka pergi ke wilayah Palestina, dan Nabi Soleh pun sudah memperingatkan kalau mereka hanya mempunyai waktu selama 3 hari untuk menikmati segala kekufuran dan kemaksiatannya. Dan setelah itu tidak ada yang bernyawa seorang pun. Kaum Samud dengan kesombongannya malah menantang dan menunggu apa yang selanjutnya terjadi. Hingga akhirnya azab yang lebih dahsyat pun datang menimpa kaum Samud. Kepala-kepala mereka disambar petir yang begitu dahsyat. Gempa bumi yang menghancurkan bangunan-bangunan mereka. Peristiwa ini tertulis di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 78 dan surat Al-Fusilat ayat 17. Bangsa Samud hancur dan mati bergelimpangan di hari yang sudah dijanjikan. Mereka mati bergelimpangan dan mengenaskan, meski sebagian orang berlindung di dalam rumah. Allah memutuskan untuk mempertahankan bangunan megah mereka yang mereka ciptakan untuk menjadi bukti untuk generasi berikutnya. Dengan begitu, bukti nyata tersebut dapat dijadikan pelajaran agar tidak menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan. Selain itu, supaya manusia lebih menjaga sikapnya agar tidak berlaku sombong dan melupakan apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Sombong atas kelebihan yang dimiliki merupakan tanda kelemahan iman. Hal ini akan membuat manusia menentang Allah hingga mengundang azab Allah. Demikianlah cerminan kisah Nabi Soleh alaihi salam dan kaum Samud. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah serta pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.